kesejahteraan di tempat UMKM, hidupkan sektor UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan fenomena ya, tapi ini yang terjadi luar biasa dengan hadirnya Menteri Purbaya. Ya. Yang saya gadang-gadang itu ada satu komitmen yang mengarah pada UMKM. Alhamdulillah beliaunya juga menyinggung masalah UMKM. Nah, besar harapan kami ya terkait dengan UMKM ini, jangan hanya diartikan bahwa pelaku usaha yang modalnya itu ratusan juta ya atau 10 juta ke atas ya. Tapi bagaimana UMKM ini lebih kita artikan ya. Jadi kepada pelaku usaha mikro ya, usaha kecil ya. Jadi yang mulai jual gorengan, jual cireng, basreng, jual cilok, jual bakso ya, jual nasi goreng ya. Nah, harapan saya ini bisa tersentuh ya. Soalnya apa? Selama ini yang nggak pernah tersentuh. Makanya di saat Menteri Purbaya ini ada komitmennya kaitannya dengan menghidupkan UMKM. Nah, besar harapan kami ya, apa yang selama ini kami perjuangkan ya, kemerdekaan itu harus bisa menyentuh sampai masyarakat paling bawah ya. Semoga aja keberadaan Menteri Purbaya ini betul-betul akan mensidak ya kaitannya dengan Kementerian Koperasi ya dan Kementerian UMKM ya. Soalnya apa? Ini ada masalah yang krusial sebenarnya di bawah. Dari sinilah kenapa saya berpuluh-puluh tahun saya memperjuangkan kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Ini adalah masyarakat yang paling bawah ya. Saya selalu bertanya kepada penjual gorengan ya, yang menjual gorengan, yang menjual nasi goreng ya atau pangsit atau cilok segala macam, ini tidak tersentuh. Disitulah besar harapan kami ya. Kami sebagai kepala desa impian Desa Sayati ya, saya akan menggulirkan 100 juta per RW. Itu maksud saya apa? Maksud saya agar bisa betul-betul menyentuh masyarakat paling bawah ya. Jadi bagaimana masyarakat yang paling bawah tadi dengan program 1 RW, 1 channel YouTube, 1 RT, 1 outlet UMKM ya. Bagaimana terkait dengan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih tadi harus bisa ya. Jadi gampangannya pengelola koperasi ini harus bisa menjadi manajernya pelaku UMKM yang di bawah ini ya. Jadi bagaimana kita juga harus punya punya trik ya, punya teknik ya, atau mensimulasikan ya bagaimana rasionya masyarakat yang paling bawah ini tersentuh ya. Banyak kasus di bawah ini yang menjadi sebuah problem ya, kaitannya dengan misalkan pinjam bank detail, istilah di Malang, kalau di sini misalkan ada bank emok ya dan lain sebagainya. Ini yang kondisi real ya. Banyak zona-zona merah ya di Republik ini terkait dengan bank detail atau bank emok ini. Nah, dari sinilah besar harapan kami ya. Bagaimana Menteri Purbaya tadi mempressure ya dua kementerian ini agar betul-betul bisa action ya. Jadi betul-betul bisa mensolusikan permasalahan yang di bawah ya. Saya pastikan hari ini ya, desa atau kelurahan ya terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih tadi ada rasa malas untuk membahas ini ya. Saya katakan malas ya untuk membahas masalah ini karena apa? Jadi dari pemerintah juga sudah ada gambaran keputusasaan ya. Salah satu contoh ya, bagaimana terkait dengan anggaran ya atau plafon anggaran yang disiapkan untuk Koperasi Desa Merah Putih tadi ya. Kalau misalkan ada bermasalahan ya, ada masalah, jaminannya adalah anggaran ADD.
Nah, dari sini otomatis desa, lurah males ya. Soalnya apa? Apalagi pemerintahan desa, kelurahan selama ini berpikirnya itu hanya bagaimana di saat ada program, ada proyek itu lebih mengarah ke untung untuk saku ya. Apalagi kondisinya seperti ini. Nah, dari situlah ya kami selaku kepala desa impian tadi mencontohkan ya, desa harus berani ya menerapkan program 1 RW, 1 YouTube channel, 1 RT, 1 outlet, dan gulirkan 100 juta untuk dikelola RW ya per tahunnya. Nah, bagaimana kita sebagai manajer koperasi ya itu harus bisa memanage ya. Bagaimana RW tadi ya kita berikan satu pemikiran bahwa uang yang digulirkan ya itu dana abadi ya. Jadi dana yang tidak boleh berkurang ya, tapi bisa bertambah ya. Bertambahnya merupakan kesejahteraan RW-nya. Tapi untuk dana bergulir yang 100 juta tadi itu harus utuh 100 juta ya. Rasionya apa? Ya. Bagaimana uang yang digulirkan tadi gamanya masyarakat punya kemampuan untuk membayar. Ya, dari sinilah ya, ini yang harus dicari benang merahnya. Ya. Di saat misalkan tahun pertama 100 juta tadi bergulir dengan baik, tahun berikutnya kita kucurkan lagi 100 juta. Ya, katakanlah misalkan dalam masa pemerintahan desa misalkan selama 8 tahun misalnya ya. Itu ada berapa juta ya? Hampir 8 juta. 100 juta per tahun, 800 juta, hampir 1 M ya, 1 RW ya. Nah, inilah ya. Indonesia akan betul-betul merdeka manakala setiap RW-nya itu sampai mengelola dana bergulir itu sampai 1 M ya. Ini menurut saya sebuah rasio. Semoga apa yang disampaikan Pak Purbaya tadi katanya dengan UMKM ya harus menjadi perhatian ya. UMKM harus berkembang ya. Bagaimana kemiskinan ya akan tidak ada lagi di bumi pertiwi ini manakala RW tadi sudah mengelola dana abadi sampai 1 M. Ini sebuah rasio ya. Di saat 1 RW itu ada 1 M digulirkan, rasionya masyarakat akan sejahtera dan ekonomi akan bertumbuh dan UMKM akan berkembang. Ya, semoga aja dengan pernyataan-pernyataan saya ini, kalau misalkan ada dari pihak kementerian atau dari pihak desa atau dari pihak manapun perlu kejelasan, saya siap hadir untuk menjelaskan tentang bagaimana merasiokan merubah mindset ya. Masyarakat harus siap sukses dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini. Oke.